Siapa itu iblis? Siapa itu syaitan? Apakah keduanya makhluk yang sama atau makhluk yang berbeda? Namun tetap kesimpulannya keduanya musuh kita yang paling nyata. Maka mari tarik nafas sejenak, tenangkan diri kita, fokus, karena ini akan menentukan perjalanan kehidupan kita untuk mengenal siapa makhluk yang menjadi musuh kita yang paling utama, sehingga menghambat perjuangan kita dalam meniti kebahagiaan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, teman-teman sekalian, ini kita uraikan dulu ayat-ayat terkait, ya. Kita mulai kisahnya dengan penciptaan Adam alaihissalam. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kemudian penugasan Adam, ya, sebagai khalifah di bumi, Quran surah kedua ayat 30. Baru kemudian terkait muncul kisah makhluk yang kita bahas saat ini sebagai musuh yang paling nyata, ya, Quran surah kedua ayat 34. Lantas dia kemudian disebut juga dengan nama lain saat mulai menggoda, Quran surah kedua di ayat ke-36. Apa statement yang ia keluarkan? Quran surah ke-7 ayat ke-12. Kemudian selanjutnya, siapa makhluk ini asalnya? Quran surah ke-18 ayat ke-50. Apa peranan yang ia pernah sampaikan secara langsung kepada Allah sebagai janji yang ia pegang menjadi musuh abadi anak cucu Adam? Kita lihat Quran surah keempat di ayat 118, dan bagaimana kemudian dia berlepas diri saat kita dihisab di akhirat nanti, dan banyak kemudian terjadi kekecewaan besar di kalangan anak cucu Adam yang mengikuti jejak musuh yang paling nyata ini. Quran surah ke-14 di ayat yang ke-22. Mulai dengan Quran surah ke-15 ayat ke-28, Al-Hijr ayat ke-28. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah ketika Rabbmu Muhammad SAW menginfokan kepada kalangan malaikat dan sebagian jin yang hadir pada saat itu bahwa Allah akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat dan bukan jin.